Halo teman-teman SMK Muhammadiyah Sempor dari tim Muhse Film Laboratory. Perkenalkan dulu, saya Rashid Hari, salah satu dari juri Osmo. Di sini mau memberikan sepatah dua patah kata saran gitu ya untuk film kalian yang judulnya Beranjak. Tapi sebelum itu congrats dulu buat kalian lah, karena setiap karya yang dilahirkan apapun itu bentuknya, panjang, pendek, mahal, murah, patut diberikan selamat. Dan semoga nggak kapok ya bikin film pendek, karena kita tuh perfilman kita sangat-sangat membutuhkan bakat-bakat muda kayak kalian. Di apapun itu ya departemennya, sutradara, aktor, penulis naskah, kameramen dan lain-lain. Itu sangat dibutuhkan, jadi semoga terus berkarya. Oke, pertama soal tema nih, Beranjak nih. Temanya kan adalah kehilangan orang tua ya. Sebenarnya itu bukan tema yang ya bisa dibilang terlalu original. Itu tema yang udah sering diangkat banget, mau itu di film panjang atau di film pendek di Indonesia, itu memang sudah sering diangkat. Tapi ada alasan tema itu sering diangkat, karena itu tema yang efektif buat mancing emosi penonton. Dan kalau diolah dengan baik, fondasinya itu udah cukup untuk ngelahirin film yang emosional. Apalagi di sini pesannya kan oke ya, kehilangan orang tua itu memang sangat-sangat menyakitkan buat anak, sangat-sangat menghancurkan hati, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu pesan yang kuat. Nah, tapi kalau dari cerita nih, dari penulisan naskahnya sebenarnya sih, apa yang kurang di film ini adalah second act. Jadi kalau di storytelling itu kan ada ilmu 3 babak ya. First act, second act, third act. First act itu adalah perkenalan dari karakternya, perkenalan dari konfliknya. Terus second act itu adalah dimana konflik-konflik dan permasalahan itu diperdalam. Terus si karakter utama berusaha menyelesaikan permasalahan itu, tapi kemudian menemukan banyak rintangan, kegagalan dan lain-lain. Sebelum akhirnya masuk ke third act. Third act itu adalah klimaks dan akhirnya nanti konklusi. Nah, itu adalah struktur yang gak harus ditiru sebenarnya, tapi itu struktur yang paling aman untuk penceritaan di sebuah film. Nah, di Beranjak ini second act-nya yang kurang. Bukan kurang, gak ada. Itu yang harus diperhatikan ke depannya ya. First act-nya buatku udah lumayan oke loh, udah lumayan kuat dibangunnya. Ada anak-anak yang lagi berduka, ngobrol dengan lirih, dengan emosional, ada yang nangis, itu udah awalan yang kuat. Nah, yang diperlukan kemudian adalah second act yang juga kuat tuh, di saat konflik hatinya mungkin diperdalam, kesedihannya, atau gimana sih proses mereka itu mencari solusi dari kesedihan itu. Nah, itu perlu lebih jauh lagi. Baru kemudian masuk ke konklusinya tuh pada saat mereka oke, kita move on. Dan itu masih bisa ditambahin banget ya, karena kan film kalian ini aku lihat durasinya 3 menit 40 detik lah, alias masih ada sekitar 1 menitan setengah untuk kalian tambahin, karena maksimal kan durasi 5 menit ya. Masih ada waktu untuk menggali second act. Jadi itu sih kenapa aku mention, karena second act-nya masih sangat bisa ditambahin, durasi waktunya sisanya masih banyak. Kalau urusan teknis dari segi shot-shotnya mungkin kelihatan simple, tapi itu nggak masalah. Ini yang patut diperhatiin ya, pilihan shot itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalian jangan sampai terjebak, wah ini shot harus yang kelihatan aneh-aneh yang nyeni gitu, yang estetik, atau yang kameranya koprol-koprol gedak, nggak harus. Apalagi kalau di drama yang menyoroti humanisme kayak gini, itu emang lebih baik simple. Jadi pilihan shot kalian di sini udah pas. Simple aja, fokus ke karakternya, fokus ke emosi aktor-aktornya, itu udah cukup. Apalagi satu yang aku suka adalah, ini nggak tahu sengaja atau enggak ya, tapi kalau sengaja bagus nih. Di part awal pas mereka ngobrol, kalian itu nggak trying too hard untuk bikin scene-nya kelihatan terang. Kan agak-agak redup itu. Itu bagus karena itu menguatkan emosi perasaan karakternya. Karakternya kan lagi gloomy, lagi gelap hatinya. Nah, dengan adegan yang agak temaram itu malah bisa menguatkan emosi itu. Nggak tahu sengaja atau enggak ya. Kalau nggak sengaja ya diingat-ingat itu. Tapi kalau misalkan sengaja bagus. Kalau teknis audio sebenarnya nggak banyak catatan, tapi satu part yang agak kasar itu adalah pada saat ada kalimat kita akan berdiri gitu. Terus kemudian suaranya mendadak mati. Kayak jeglek mak bedunduk hilang suaranya, jadi mengganggu. I know itu mungkin adalah sesuatu yang sangat kecil yang mungkin miss kalau kalian buru-buru ngeditnya karena udah mau deadline. Nah, tapi itu kedepannya harus diperhatiin ya. Oke, itu aja sih dari aku. Pokoknya sekali lagi thank you udah ikutan kompetisi ini, dan selamat sudah melahirkan film pendek, dan semoga tidak bosan berkarya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ang Anwaruddin, salah satu juri Osmo 2024 di Universitas Muhammadiyah Gombong. Saya akan mengomentari terkait film yang kami review, yaitu film urut nomor 2 dengan judul Beranjak dari tim Muhse Film Laboratory. Menurut saya film ini bagus ya, memiliki ide kreativitas yang tinggi. Ini tidak banyak melibatkan lokasi ya di berbagai tempat ya, hanya sedikit lokasi,
bagus, dan percakapan pun juga simple, cuman ada beberapa percakapan yang hilang. Kalau pesan insya Allah sudah tersampaikan, bisa tersampaikan ke penonton. Ya, mudah-mudahan tim nomor urut 2 dari tim Muhse Film Laboratory tetap semangat, tetap selalu berkarya ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat tentang film berjudul Beranjak, peserta atau kontestan nomor urut 02 dari tim Muhse Film Laboratory dari SMK Muhammadiyah Sempor. Simple filmnya, baik secara sinematografi ataupun dari segi cerita simple. Bahkan dari sinematografi juga mungkin cenderung bermain aman ya, gak neko-neko gitu. Jadi cuma ya take 1-2, nggak terlalu bermain pergerakan kamera juga enggak. Dari durasi juga berpengaruh ya, supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga tersampaikan, karena isi naskah juga tidak terlalu ribet juga, tidak terlalu padat ya, simple sekali lagi. Kemudian tema yang diangkat juga saya rasa banyak dirasakan oleh banyak orang, ya, dimana kehilangan orang tua gitu ya, dalam hal ini film ini ayah ya. Tapi mungkin di sini akan lebih bagus lagi kalau ditampilkan apa alasan kuat mereka, khususnya si pemeran laki-laki ya. Kenapa mereka secepat itu bisa move on gitu. Kenapa mereka bisa secepat itu move on semenjak wafatnya ayah. Mungkin kalau itu dijelaskan atau digambarkan meskipun cuma singkat gitu ya, di film akan lebih bagus lagi ya. Misalnya mereka bertiga atau salah satu diantaranya bertemu dengan kerabat almarhum. Nah, ketika bertemu dengan kerabat almarhum itu, ketemu dengan kerabat almarhum sang ayah misalnya, kemudian kerabat almarhum ayah itu memberikan motivasi ataupun memberikan wejangan-wejangan yang menguatkan mereka bertiga misalnya. Kemudian mereka bisa move on gitu kan. Itu bisa, atau mungkin mereka bertiga teringat dengan wasiat atau pesan almarhum ketika masih hidup gitu. Nah, nanti kemudian dengan teringat itu mereka bertiga terus bisa bangkit ibaratnya gitu kan. Cuma kan kalau di film nggak digambarkan secara jelas ya. Jadi tahu-tahu intinya mungkin sang kakak yang paling tua itu yang laki-laki hanya memberikan penguatan kepada adik-adiknya supaya kita bisa move on gitu kan. Tapi mungkin akan lebih masuk akal lagi kalau ada salah satu pemicu yang membuat mereka itu bisa cepat move on gitu. Luar biasa, jangan berhenti sampai di sini. Terus berkarya, melahirkan karya-karya yang terbaik dan menyampaikan pesan kebaikan yang baik juga melalui film. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Kami tunggu karya-karya kalian selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.